Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Info Bebas Pinjol dengan cara subscribe dan juga menonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang sedang terjerat di pinjaman online, saya doakan semoga hutang-hutang kalian bisa segera lunas, hidup kalian bisa kembali normal, dan bisa segera bangkit dari keterpurukan, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari jeratan pinjaman online sebelumnya dan bisa benar-benar bertaubat untuk tidak akan mengambil pinjaman lagi dari manapun. Hiduplah sederhana sesuai yang kamu mampu supaya tidak lagi terjerat hutang di mana-mana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara yang benar untuk melakukan gagal bayar di pinjaman online. Kenapa saya membahas topik yang satu ini? Karena banyak sekali orang yang bertanya soal cara gagal bayar yang aman. Disclaimer dulu ya teman-teman. Saya tidak mengajak kalian untuk melakukan gagal bayar karena alasan lifestyle, dan saya tidak mengajak kalian untuk meminjam uang di pinjaman online manapun atau di pinjaman riba lainnya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Banyak yang bertanya, gagal bayar itu apa sih? Istilah gagal bayar ini sering disebut-sebutkan oleh orang-orang yang memiliki hutang di pinjaman online atau lembaga keuangan lainnya. Gagal bayar sendiri artinya pembayaran yang tertunda atau pembayaran yang macet. Nah, kenapa bisa melakukan gagal bayar? Karena ada beberapa faktor ya teman-teman. Faktor yang paling utama adalah karena alasan ekonomi yang memang belum ada dana untuk melakukan pembayaran cicilan ke pihak peminjam. Lalu apakah gagal bayar itu aman? Ya namanya juga hutang. Jika belum lunas, pasti akan ditagih oleh pihak yang meminjamkan. Lalu jika belum ada dana untuk bayar cicilan pinjaman, apakah aman jika melakukan gagal bayar? Dan jika aman, lalu bagaimana strateginya? Oke, jika kalian belum ada dana pada saat waktunya jatuh tempo pembayaran cicilan, kalian sebaiknya lakukan gagal bayar dulu. Tapi ingat ya teman-teman, maksud dari melakukan gagal bayar di sini bukan karena disengaja kalian pinjam uang di pinjaman online dan berniat untuk tidak melakukan pengembalian dana kembali. Atau kalian dengan sengaja meminjam uang di pinjaman online lalu kalian gunakan uangnya untuk gaya hidup atau hura-hura dan berniat untuk tidak membayar pinjamannya kembali. Nah, perilaku tersebut sangat tidak dibenarkan ya teman-teman, karena itu dengan sengaja dan dengan sadar telah berbuat curang. Lalu gagal bayar seperti apa yang diperbolehkan? Oke, kasus kedua yang kami rekomendasikan untuk gagal bayar adalah ketika keadaan kalian memang benar-benar sedang terpuruk dalam hal perekonomian, yang menyebabkan keuangan kalian berantakan, yang dimana kondisinya jangankan untuk bayar hutang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sangat sulit. Entah masalahnya mungkin karena bisnisnya sedang kolaps, jualannya sedang sepi, sedang terkena PHK, ada keperluan lain yang lebih darurat, misalkan karena harus melakukan pengobatan anak, orang tua, pasangan, istri melahirkan, yang dimana kondisi tersebut memerlukan biaya yang banyak. Atau karena terjadinya musibah lain, misalkan terkena kecelakaan karena dirampok dan lain sebagainya, yang menyebabkan kondisi keuangan kalian menjadi terpuruk. Jadi bukan karena secara disengaja dari awal berniat untuk tidak melunasi ya. Lalu bagaimana strateginya? Oke baik, yang pertama adalah siapkan mental terlebih dahulu. Kamu harus legowo menerima kenyataan bahwa kamu memang sedang benar-benar dalam keadaan kesusahan, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya segera bisa diangkat derajatnya kembali dan diberikan rezeki yang berkecukupan untuk bisa melanjutkan proses kehidupan selanjutnya. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan akibat meminjam uang riba. Yang kedua, kamu niatkan untuk tidak meminjam uang kembali ke pihak pinjam manapun atau melakukan pinjaman apapun yang bersifat berbunga atau riba yang akan membuat kamu jatuh ke lubang yang sama. Kamu jangan sampai berpikiran atau berniat meminjam uang di pinjaman online lain untuk menutupi hutang kalian di pinjaman online sebelumnya.
Karena hal ini bukan memecahkan masalah, malah menambah masalah baru. Hutang kamu bukannya berkurang, malah akan bertambah jumlahnya karena ada bunga pinjaman baru yang harus kamu bayar juga. Yang ketiga, catat jumlah sisa pinjaman di aplikasi pinjaman online, boleh dengan screenshot rincian sisa cicilan yang harus dibayar dan kamu catat boleh di aplikasi catatan HP atau di buku hutang piutang kamu. Yang keempat, kamu uninstall atau hapus aplikasi pinjaman online yang kamu miliki. Ini semua pinjaman online ya, kamu uninstall aplikasinya. Gunanya adalah supaya tidak ada pihak pinjaman online yang kamu gunakan tidak bisa lagi men-tracking data-data yang ada di handphone kalian. Yang kelima, jika kalian mulai ditagih oleh desk collection pihak pinjol dan minta kamu supaya tidak down, usahakan jangan angkat telepon dari mereka, jangan baca SMS dari mereka, dan jangan buka pesan WhatsApp yang mereka kirimkan. Terkecuali jika mental kalian sudah kuat untuk menerima kata-kata teroran yang menyudutkan kalian. Karena semua pesan yang mereka kirimkan itu hanya akan menyerang mental kalian supaya kalian bisa segera melunasi hutangnya. Yang keenam, ingat, waktu terus berjalan, kehidupan kamu terus berjalan. Cobalah segera bangkit, jangan terus meratapi hutang yang kamu miliki. Pikirkan solusinya, bisa dengan berbagai macam cara. Kamu bisa mulai mengirit pengeluaran yang kamu tidak perlu, kamu bisa mencatat pengeluaran apa saja, kamu bisa mengevaluasi setiap uang yang masuk ke dan keluar. Atau kamu bisa coba mencari uang tambahan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Bisa mencoba dengan cara berjualan, jualan online, menjadi konten kreator, membuka jasa sesuai skill yang kamu mampu, atau hal lainnya yang bisa menambah uang kamu dan tentunya harus yang halal ya teman-teman. Yang ketujuh, jika kondisi keuangan kamu sudah mulai membaik, dalam artian kebutuhan kalian sudah bisa terpenuhi, yang paling utamanya adalah soal makanan dan juga kebutuhan harian seperti listrik dan air, dan lainnya sudah aman untuk itu, dan sudah aman juga untuk keluarga kamu. Misal untuk kebutuhan anak, istri, suami jika kamu seorang ibu rumah tangga, kebutuhan susu anak jika kamu mempunyai anak kecil, kebutuhan untuk dana pendidikan, uang kontrakan jika kamu masih mengontrak. Jika semua itu dananya sudah aman dan kamu sudah mulai bisa menyisihkan uang untuk membayar hutang, maka step selanjutnya adalah kamu bisa mulai install ke aplikasi pinjaman online lagi dan cek jumlah tagihan yang tertunggak. Jika ada biaya keterlambatan, maka kamu lakukan negosiasi untuk bisa membayar hanya pokok hutangnya saja ya. Ini tentunya supaya tidak memberatkan kamu dan pihak peminjam juga uangnya bisa kembali. Jadi ini menurut saya adalah solusi yang bagus ya. Lalu nanti lihat hasilnya. Apakah hutangnya bisa dibayar hanya pokoknya saja? Apakah bisa dibayar dengan dicicil sesuai kemampuan kamu? Ya, yang terpenting adalah lunasi semua tagihannya supaya kamu juga tidak lagi dikejar-kejar pihak pinjol di kemudian hari. Dan kamu tentunya bisa hidup lebih tenang dan bisa hidup lebih baik lagi tanpa hutang. Jadi itu ya teman-teman, 7 cara gagal bayar yang baik yang akan membuat hidup kamu jauh lebih tenang tanpa hutang, karena step yang saya sebutkan tadi adalah step gagal bayar sampai jumlah hutangnya menjadi 0 alias lunas. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menerima manfaat dari video yang kami buat. Dan semoga kita semua bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol dan riba lainnya. Dan bagi yang mempunyai hutang dimanapun itu bisa segera lunas ya. Amin. Terima kasih. Salam lunas.